Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Sian, bab 124, penangkapan. Mas, aku benar-benar ingin melihat Mama. Aku ingin merawatnya, Mas. Aku sudah berjanji pada Mama untuk menjadi menantu yang baik. Pinta April. Dia merasa bersalah pada sang mertua. April ingin meminta maaf karena dia tak bisa membantu Bu Fatma saat itu. Haikal menghela nafas panjang. Mungkin sudah waktunya April tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula Haikal tak akan bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Cepat atau lambat, April juga akan tahu. Sayang, maafkan aku, ujar Haikal menatap April sambil menggenggam tangannya erat. Kenapa, Mas? Mama tidak kenapa-napa kan? Mama sudah meninggalkan kita semua, sayang. Mama sudah tiada. Jawab Haikal lemah. Dia pun sampai saat ini belum mendapatkan kabar tentang si penabrak mamanya. Ini yang membuat Haikal juga ikut merasa bersalah. Mas, kamu bercanda kan, Mas? Aku masih dengar suara Mama, Mas, saat kita di rumah sakit. Tidak, sayang. Mama sudah meninggal. Itu hanya halusinasimu saja. Mas, kamu bercanda. Kamu bercanda kan, Mas? Pekik April sambil menangis. Dia melihat jelas si penabrak sang mertua saat itu. Perempuan itu, Mas. Perempuan itu yang sudah menabrak Mama, Mas. Tangkap dia, Mas. Kamu tahu, sayang, siapa penabrak Mama? Tanya Haikal dan diangguki April. Perempuan yang dibawa Mama saat di kantormu, Mas. Aku bisa melihat jelas saat itu. Anggi? Aku tidak tahu namanya. Aku melihat jelas dia tersenyum setelah menabrak Mama lalu pergi. Isak April lagi membuat Haikal mengepalkan tangannya. Haikal berusaha menangkap April yang terus menangis. Sementara itu di sisi lain. Maafkan aku. Tak bisa menjaga Mama. Kenapa Tuhan selalu mengambil orang-orang yang aku sayang? Ini salahku, Ma. Ini semua salahku. Isak April di atas makam sang mertua. Setelah April sedikit tenang, Pak Heru mengusulkan agar membawa April ke makam Ibu Fatma. Dia pun ikut menemani. April, semua yang bernyawa pasti akan mati, nak. Jangan menyalahkan dirimu. Jika dicari siapa yang salah, papalah yang paling bersalah sudah mengizinkan kalian untuk pergi. Tapi mau bagaimana lagi, nak? Ini semua sudah takdir. Tuhan sudah memberikan jalannya. Ucap Pak Heru, berusaha menenangkan April yang selalu menyalahkan dirinya atas kejadian ini. Benar kata Papa, sayang. Saat ini kita harus fokus pada si penabrak Mama. Anggi harus secepatnya ditangkap. Ujar Haikal. Haikal pun sudah memberikan informasi pada Fajar. Sore ini mereka akan mendatangi rumah Anggi. Setelah puas, April berkeluh kesah dan meminta maaf di atas makam sang mertua. Haikal membawa istrinya ini pulang. Fajar sudah menunggunya di rumah, mereka akan mendatangi kediaman Anggi segera. Saat Luwati membukakan pintu rumah, dia terkejut melihat Haikal, Fajar dan beberapa orang polisi. Tapi dia berusaha setenang mungkin agar mereka tak curiga. Anda kami tahan dan harus ikut kami ke kantor polisi. Ucap salah satu polisi menarik tangan Bu Wati. Apa-apaan ini, Pak? Saya salah apa? Tanya Bu Wati berontak. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan anakmu yang sudah melenyapkan nyawa mama saya. Geram Fajar. Saya tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Lepaskan saya, Pak. Elap Bu Wati sambil berontak. Anda bisa jelaskan di kantor. Sahut sang polisi lagi. Pak, saya tidak tahu apa-apa, Pak. Tolong lepaskan saya. Jangan seenaknya saja menuduh kalian. Bisa saya tuntut. Pekik Bu Wati ketakutan. Tuntut saja, kamu dan anakmu akan membusuk di penjara. Jawab Fajar semakin geram melihat Bu Wati yang bukannya mengakui kesalahan anaknya, tapi malah ingin menuntut. Mereka terus menyeret Bu Wati untuk diperiksa ke kantor polisi dan Bu Wati lah yang harus memancing Anggi untuk kembali lagi ke Indonesia. Haikal sedikit tenang, setidaknya sudah ada titik temu untuk kasus mamanya ini. Bersambung.